Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama saya tidak memberikan layanan bimbingan kepada kalian. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan layanan bimbingan kepada kalian melalui video layanan. Sebelum kita mulai materi layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam penyampaian materi layanan kepada kalian, apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah untuk kalian. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran atau layanan bimbingan pada hari ini, saya tanya kepada kalian bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan layanan bimbingan yaitu yang berjudul motivasi berprestasi. Kira-kira sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, motivasi berprestasi menurut kalian itu apa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silakan kalian tulis di kertas, sediakan kertas, tulis sendiri motivasi berprestasi menurut kalian. Kalau sudah, oke, saya lanjutkan. Oke, pengertian motivasi berprestasi. Di sini ada dua ahli yang berpendapat. Menurut Chaplin, secara garis besar yaitu motivasi berprestasi adalah kecenderungan seseorang atau individu untuk mencapai kesuksesannya, yaitu memperoleh apa yang ingin menjadi tujuannya, yaitu dengan melibatkan individu untuk terhadap tugasnya, dari harapan-harapan yang ia inginkan, kemudian dia itu berhasil dalam tugas yang telah diberikan, serta dorongan atau keinginan untuk menghadapi tantangan-tantangan agar pekerjaannya dapat terlaksana dengan cepat dan tepat dan baik. Kemudian menurut ahli yang kedua, Santrok, motivasi berprestasi adalah keinginan, ya. Jadi sama kayak menurut yang pertama, keinginan dan dorongan seorang individu untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, ya. Jika seseorang itu dapat mengerjakan keinginannya dengan hasil yang baik, maka tujuannya tercapai. Seperti itu. Lanjut. Oke. Dapat disimpulkan dari pendapat dua ahli, yaitu motivasi berprestasi adalah keinginan atau dorongan yang ada dalam diri individu, dalam diri siswa untuk mencapai tujuan yang ia harapkan, sehingga ia tercapainya prestasi secara optimal. Jadi setiap individu, setiap siswa harus mempunyai keinginan masing-masing, keinginan untuk berprestasi. Karena apa? Nanti kalau kalian berprestasi akan punya nilai tersendiri dari kalian. Jadi kalian nanti akan punya personal brandingnya masing-masing. Si A punya prestasi ini, si B punya prestasi ini. Jadi dalam satu kelas, jika satu kelas berprestasi, maka tiap anak kemungkinan besar mempunyai prestasi yang berbeda sesuai dengan passion dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berprestasi? Ayo, kalian harus aktif. Kenapa kalian harus berprestasi? Sambil ditulis di kertasnya, kenapa sih aku harus berprestasi? Tulis. Yang pertama, kenapa kita harus berprestasi? Yang pertama, alasannya apa?
agar kalian mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa ini banyak jenisnya, terutama dapat beasiswa dari pemerintah juga atau beasiswa dari swasta atau lembaga terkait, bisa dari sekolah, bisa dari lembaga tertentu, bisa dari perusahaan, banyak sekali. Ketika kalian dapat beasiswa, itu juga menjadi nilai plus kalian agar lebih bersemangat lagi untuk berprestasi. Kemudian yang kedua, yaitu membanggakan orang tua. Secara nggak langsung, jika orang tahu jika anaknya itu berprestasi, maka secara nggak langsung orang tua itu bangga punya anak yang bisa diandalkan, punya anak yang punya prestasi yang banyak, punya anak yang bermanfaat untuk orang lain. Itu. Yang ketiga, secara tidak langsung, ya, ketika kalian membawa nama sekolah, mengikuti event, lomba, atau dipilih untuk menjadi pembina upacara, dipilih untuk mewakili sekolah dalam mengikuti kegiatan pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau nasional, secara nggak langsung kalian membawa nama sekolah. Ketika kalian membawa nama sekolah, secara nggak langsung kalian itu membrandingkan nama sekolah ke tingkat kota, ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional sesuai dengan yang kalian ikuti. Itu. Yang keempat, ketika kalian berprestasi, maka kalian akan menjadi motivator untuk teman-temanmu, ya, teman-teman sekelas minimal. Si A berprestasi paskibra tingkat nasional, secara nggak langsung teman-temanmu itu iri. Ketika teman-temanmu iri, secara nggak langsung juga ada salah satu siswa ingin meniru agar berprestasi juga. Karena apa? Ada banyak manfaat juga, dapat beasiswa, makan orang tua, secara nggak langsung nama sekolah menjadi meningkat, menjadi terpandang di mata masyarakat, menjadi pilihan masyarakat sekolah favorit. Yang kelima, ketika kalian menjadi siswa yang berprestasi, yaitu kalian bisa menjadi pertimbangan perguruan tinggi negeri tingkat nasional. Ya, ada banyak perguruan tinggi negeri, ada UI, ada UGM, ada ITB, ada IPB. Yang swasta juga ada BINUS, ada Telkom, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jika kalian punya prestasi, punya piagam penghargaan, punya sertifikat tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, secara nggak langsung kalian akan menjadi pertimbangan untuk masuk jalur beasiswa, jalur khusus orang-orang yang berprestasi. Tentu beda orang yang berprestasi dengan orang yang jalur reguler, karena tingkat prosesnya dalam bersungguh-sungguh pasti berbeda. Lanjut. Oke, persyaratan mengikuti SNBP. SNBP ini apa singkatannya? Jadi nama lain dari SNMPTN. Jadi untuk tahun 2022, SNBP ini singkatannya dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Syarat yang pertama yaitu menjadi siswa yang eligible. Siswa eligible ini siswa pilihan, yaitu siswa pilihan kelas 12 yang masuk kategori 40% siswa terbaik di sekolah. Kemudian yang kedua, menjadi siswa yang berprestasi. Siswa yang berprestasi ini prestasi akademik maupun prestasi non akademik, dari tingkat sekolah sampai tingkat internasional. Jika kalian punya prestasi tingkat akademik, prestasi akademik contohnya kalian ikut KSN, ikut OSN, ikut olimpiade tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional, itu piagamnya bisa kalian pertimbangkan, bisa kalian masukkan ketika mengikuti SNBP kelak di kelas 12. Prestasi non akademik contohnya kalian ikut ekstrakurikuler paskibraka, ikut paskibraka juara 3 tingkat provinsi, maka secara nggak langsung sertifikatnya itu bisa digunakan
untuk persyaratan mengikuti SNBP yang istilahnya jalur undangan tanpa seleksi, seperti itu. Selanjutnya, kiat-kiat menumbuhkan motivasi berprestasi menurut kalian gimana? Usaha-usahanya agar kalian itu bisa berprestasi sesuai dengan bakatnya, minatnya masing-masing. Kalian jangan lihat temanmu, lihat dirimu sendiri. Kalian punya bakat di apa, punya minat di apa, itu ya. Kalian tulis kamu punya kemampuan apa, kemudian usahamu untuk meraih cita-citamu agar berprestasi itu apa. Jadi harus detail. Misal kamu pengen juara 1 paskibraka tingkat nasional, maka usahanya bagaimana, harus real, ada keterangan kegiatan dan waktunya. Coba kamu analisa dirimu sendiri ya, jangan lihat temanmu. Tiap orang punya passion dan bakatnya masing-masing, perlu diingat ya. Kemudian ini saya susun, maksudnya saya bimbing kalian bagaimana cara membuat usaha-usaha langkah awal untuk membangun motivasi diri. Yang pertama, kalian wajib punya tujuan, punya goals, punya cita-cita yang ingin kalian capai ketika menjadi siswa yang berprestasi. Tujuan yang pertama, contohnya kalian berprestasi di kelas ya, dari tingkat kelas dulu aja, berprestasi di kelas peringkat 1, maka secara nggak langsung gimana usahanya, maka kalian harus menyusun target. Langkah kedua, menyusun targetnya tiap habis sekolah belajar 1 jam untuk mapel hari berikutnya, mata pelajaran hari berikutnya. Jika ada tugas segera dikerjakan. Kalau tidak ada tugas, maka kalian harus belajar materi-materinya ketika hari H, ketika pembelajaran berlangsung. Kalian nggak paham, tanyakan langsung ke bapak ibu gurunya. Itu strukturnya. Jadi teroperasionalkan, terstruktur dengan rapi. Jika kalian sudah menyusun target dengan sesuai apa yang kalian inginkan, sesuai apa yang kalian impikan, sesuai kalian apa cita-citakan, maka kalian harus selalu bersikap optimis, jangan pesimis. Ingat ya, pasti ketika kalian pengen sesuatu usaha, tak luput dari kegagalan. Ingat ya, kegagalan itu awal dari kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa kegagalan. Pasti orang yang sukses itu mengalami beribu-ribu kali kegagalan. Contoh ya, penemu lampu ya, siapa penemu lampu? Kalian tahu, beliau ya baru menemukan lampu ketika dia mau mencoba berulang kali dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itu pembelajaran yang terbaik. Kemudian mawas diri, kalian harus tahu batasan diri kalian sendiri, batasan ketika kalian belajar ya, belajar untuk menjadi siswa yang berprestasi. Tiap individu itu beda-beda batasannya, ada yang bisa sampai Z, ada yang bisa sampai Y, ada yang bisa sampai U, beda-beda. Tiap individu itu punya kemampuan beda-beda. Kemudian setelah kalian mawas diri, perkaya motivasi dari orang lain, percaya motivasi dari teman-teman kalian sendiri. Lihat dari teman kalian, ketika teman kalian bisa berprestasi, kenapa kalian tidak bisa berprestasi kayak temanmu? Padahal kan sama-sama makan nasinya, sama-sama bangun paginya, sama-sama satu kelasnya, satu sekolahnya. Kok kenapa bisa berbeda? Cari informasi ke temanmu ya, minimal dari teman, belajar dari teman. Cari teman yang bisa meningkatkan produktivitas passionmu. Oke, selanjutnya setelah saya sampaikan beberapa materi layanan bimbingan klasikal hari ini, mungkin apa yang saya sampaikan kurang jelas, silahkan ditanyakan ya, bisa kalian japri lewat
WhatsApp atau diskusi di grup kelas, grup WA, atau mungkin kalian bisa datang ke ruang BK untuk menanyakan secara utuh maksud dari yang kalian masih belum pahami dari siswa berprestasi. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan challenge kepada kalian ya. Di sini ada 3 challenge tingkatan. Yang pertama basic, pro, premium. Ya, kalau basic apa? Definisi motivasi berprestasi menurut kalian. Kan saya suruh tadi. Nah, itu tinggal kalian tulis lagi, perjelas lagi apa definisi motivasi berprestasi. Ya, menurut kalian, jangan contek ke orang lain. Yang kedua, ke pro. Seberapa penting berprestasi menurut Anda? Jabarkan secara detail. Kemudian kalau pro sudah selesai, maka lanjut ke tingkatan terakhir, yaitu buatlah rencana prestasi yang akan Anda capai berdasarkan tujuan dan target. Maka tujuan dan target harus detail, harus berurutan, harus terstruktur, harus terorganisasi. Agar apa? Kiat-kiat usaha untuk mencapai tujuannya tercapai dengan baik. Sekian layanan bimbingan pada hari ini. Apabila dalam penyampaian materi bimbingan ada salah kata atau kalimat yang masih bisa kurang dipahami, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.